Selamat datang dan selamat malam teman-teman. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menjumpai kalian untuk membacakan sebuah cerita horor di malam hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, share, komen, bahkan dislike juga nggak apa-apa. Dan buat kalian yang ngedengerin kita di podcast Rumah Horor Indonesia di Spotify. Malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Misteri Hantu Pabrik Gula. Langsung saja kita ke ceritanya. Tersebutlah salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu Brebes. Kota yang terletak di semenanjung pantai utara Jawa ini menyimpan banyak sekali tatanan keindahan alam. Di samping juga misteri akan dunia-dunia di luar tapal batas nalar manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dunia makhluk astral itu memang ada. Seperti kisah nyata yang terjadi di sebuah pabrik gula di sekitar wilayah kota Brebes ini. Kejadian ini dialami oleh dua orang kakak beradik yang tentunya mengundang rasa penasaran, sekaligus membuat bulu kuduk berdiri mendengarnya. Kisah ini bermula pada akhir tahun 2010. Saat itu ada keluarga pindahan baru dari Surabaya yang berencana menetap di wilayah sekitar pabrik. Mereka telah membeli rumah yang letaknya persis di belakang pabrik gula tersebut. Keluarga tersebut mempunyai anak-anak yang bernama Andi dan Dodi. Mereka sepasang anak kembar yang baru masuk SMP. Berselang 2 hari dari hari kepindahan keluarga tersebut, Andi dan Dodi bermaksud mengenali lingkungan barunya dengan sekedar melihat-lihat pabrik tua yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya di Surabaya. Langkah kaki-kaki mereka begitu riang memasuki pabrik tua nan usang tersebut. "Dot, pabrik ini jelek sekali ya," gumam Andi kepada adiknya Dodi. "Iya kak, pabrik ini terlihat sangat tua dan tidak terawat. Pasti sering digunakan sebagai tempat mesum nih kalau malam," sahut Dodi lantang. Mereka berdua lalu masuk lebih dalam lagi ke dalam pabrik gula itu, sampai di suatu tempat di mana terdapat mesin-mesin pengangkut pabrik. Tiba-tiba terdengar suara gebrak. Seketika mereka terkejut. "Suara apa itu kak?" tanya Dodi. "Tidak tahu Dot, mungkin suara angin aja," jawab Andi. Setelah beberapa saat, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke ruangan karyawan pabrik yang di situ terdapat cermin yang berukuran lumayan besar. Namun Andi tanpa aba-aba langsung berlari ke arah cermin tersebut untuk menata rambutnya. "Kamu harusnya meniru gaya rambut terbaru kakak nih Dot," seloroh Andi. Sedang asik-asiknya menata rambut, Andi tidak sengaja mengarahkan pandangannya ke sang adik melalui cermin. Namun betapa terkejutnya ia. "Loh, siapa itu yang ada di belakang Dodi?" gumam Andi dalam hati. Ia melihat makhluk tinggi besar, hitam, dan berbulu, persis sedang berdiri di belakang adiknya. Andi langsung menengok ke belakang, namun tak ada siapa-siapa di belakang Dodi. Tubuh Andi mulai gemetar mengetahui ada yang aneh dengan pabrik ini. "Dot, ayo cepat kita pergi dari sini," perintah Andi. "Emang kenapa kak?" tanya Dodi yang keheranan. "Ayo cepat," ucap Andi sambil menarik tangan Dodi. Malam harinya, Andi masih membayangkan kejadian sewaktu di pabrik gula tadi. Pikirannya tak bisa lepas dari makhluk tinggi besar yang berdiri di belakang adiknya itu. Namun karena rasa kantuk yang semakin mendera, ia akhirnya tertidur lelap. Memasuki jam 2 malam, Andi terbangun dari tempat tidurnya. Ingin kencing aku," gumam Andi. Langsung Andi berlari menuju kamar mandi yang letaknya terpisah dari rumahnya. Dan ketika sampai di depan pintu kamar mandi, ia terperangah saat mendengar suara. Seperti ada orang yang mandi. "Duh, siapa yang mandi malam-malam begini ya?" pikir Andi. Tanpa berpikir negatif, karena memang sudah sangat ingin buang air, Andi lalu mengetuk pintu kamar mandi itu. Tok tok tok. "Ayo cepet, mau buang air nih, kebelet." Dan dalam sekejap suara yang terdengar seperti orang mandi tadi langsung lenyap.
Tak ada suara air setetes pun. Hanya ada suara derikan jangkrik mengiringi heningnya malam. Bulu kuduk Andi mulai berdiri. Jantungnya mulai berdegup kencang. Perlahan diarahkannya tangannya ke gagang pintu dan memberanikan diri membukanya. Krek. Pintu telah dibukanya. Namun tak ada siapapun di dalam. Hah? Gak ada siapa-siapa? Jadi suara apa barusan? Pikirannya mulai panik, tapi ia mencoba tetap tenang dan bersegera buang air karena tak tahan. Mungkin hanya ilusi karena menahan kencing saja, jadi mengigau, pikir Andi seraya menenangkan diri. Andi menyiram air ke kloset. Leganya. Saatnya kembali kamar dan tidur. Gumam Andi sambil mengenakan kembali celananya. Tangannya lalu membuka gagang pintu kamar mandi. Loh, kok gak bisa dibuka? Pikir Andi mulai panik. Ia mencoba membukanya, namun tetap tidak bisa dibuka. Ia pun mencoba mendobrak pintu itu, yang notabene terbuat dari kayu yang rapuh. Namun tetap saja tidak bisa dibuka. Hatinya mulai gundah gulana, panik, takut, bercampur aduk semuanya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara tertawa yang mengerikan hadir di tengah malam itu. Seketika ia berhenti mendobrak dan mendengarkan suara itu dengan lebih lanjut. Suara apa itu? Pikir Andi dengan sangat ketakutan. Untuk kedua kalinya ia mendengar suara itu dengan lebih jelas. Jelas itu sudah tertawa yang aneh dan mengerikan. Andi menolehkan pandangannya menuju ke atas. Untuk informasi aja ya, kamar mandinya memang tidak ada atapnya. Dan Andi melihat sesosok wanita berbaju putih terbang melayang. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya merah dengan darah bercucuran. Wanita itu terbang mendekat ke arah kamar mandi. Andi begitu ketakutan. Keringat dingin mulai bercucuran keluar. Air matanya pun mengalir deras. Namun anehnya, ia tidak dapat berucap sepatah kata pun. Bibirnya seolah terkunci. Wanita itu duduk di atas tembok kamar mandi. Kembali terdengar suara ketawa yang mengerikan. Darah segar mengalir dari wajah wanita itu, bercucuran ke wajah dan tubuh Andi. Seketika Andi berteriak ketakutan dan meminta tolong. Hihihi. Sedang apa anak muda? Seloroh wanita itu. Tubuh dan wajah Andi merah semua terkena cucuran darah yang terus mengalir. Ia kian terperanjat ketakutan ketika dari dalam septic tank keluar aliran air merah darah yang terus-menerus membasahi kakinya. Tiba-tiba, tok tok tok, suara pintu diketuk. Kak, gantian dong. Aku juga mau pipis nih, ujar sebuah suara dari luar. Ternyata Dodi yang mengetuk pintunya. Serentak Andi pun langsung bangkit dan menyadari bahwa itu Dodi. Dot, buka Dot. Tolong kakak, buka pintunya Dot, cepet, pinta Andi sembari menahan rasa takutnya. Kak, buka kak, aku pengen pipis, jawab Dodi dari luar. Andi terheran, sepertinya suara teriakannya tidak terdengar oleh adiknya. Kembali terdengar suara tawa yang mengerikan itu. Sosok wanita itu turun dan masuk ke dalam kamar mandi. Ia lalu mendekat ke arah Andi dengan mata melotot dan tiba-tiba darah menyemprot dari kedua matanya dan kemudian ia mencongkel matanya sendiri. Satu matanya dicongkel dan mencoba diberikan kepada Andi. Rasa takut Andi memuncak. Dia berteriak dan seketika tubuh Andi lemas dan langsung jatuh pingsan. Dodi yang masih menunggu di luar sambil menahan kencing tidak mengetahui keadaan di balik pintu kamar mandi tersebut. Teriakan dari kakaknya pun tidak terdengar olehnya. Kemudian ia pergi ke pojok dan kencing di situ. Setelahnya ia lalu pergi lagi ke depan pintu kamar mandi sambil sedikit bergumam. Sedang apa sih kak? Saking asiknya aku ketok-ketok pintunya tidak dibuka juga. Dasar si kakak ini. Dodi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Andi ditemukan tergeletak pingsan oleh Dodi yang langsung membawanya ke kamar tidur. Setelah sadar, Andi langsung menceritakan pada adiknya kejadian mengerikan tadi malam. Dodi benar-benar syok tak percaya. Padahal jelas-jelas ia berdiri di depan kamar mandi
namun ia tak bisa mendengar apapun yang terjadi di dalam. Ia tidak dapat menolong kakaknya yang sedang ketakutan total. Seketika Dodi kembali teringat nasihat dari seorang kakek yang bertempat tinggal di samping rumahnya dan menceritakan kepada kakaknya. "Kak, aku percaya apa yang dialami oleh kakak. Tadi aku juga mendapat wejangan dari kakek tetangga kita bahwa kita harus berhati-hati dan jangan sembarangan. Karena di sini memang angker, Kak. Di lokasi pabrik gula ini memang mengerikan." Kata kakek itu, dulu pernah ada pemindahan sumur di pabrik itu. Namun, keesokan paginya, sumur yang telah dipindah tersebut kembali ke tempat semula. Dan masih banyak lagi. Jadi, kita harus hati-hati dan menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, ujar Dodi, menceritakan wejangan dari kakek tetangganya secara detail. Oke teman-teman, itu cerita horor kita untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.